aplikasi TikTok merupakan salah satu aplikasi yang sedang naik daun dan digemari oleh para kaum milenial di zaman sekarang. Eksistensi dari aplikasi TikTok sendiri telah meredup pada tahun 2018 karena pemblokiran dari Kominfo mengenai laporan video-video negatif yang beredar luas. Namun setelah beberapa lama, aplikasi TikTok kembali dibuka dan dapat diakses di wilayah Indonesia. Untuk itu, saya akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai pendapat mereka bagaimana tentang maraknya aplikasi TikTok yang sedang digunakan sekarang. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang biasanya memakai aplikasi TikTok. Nah, dengan siapa? Giovan. Baik, Giovan, saya ingin bertanya sedikit nih. Sebelumnya, apakah Anda sering sekali menggunakan aplikasi ini? Kalau menggunakan aplikasi TikTok ya sering, karena ya seperti kita tahu sekarang lagi marak-maraknya TikTok gitu. Berarti kalau dalam sehari itu biasanya berapa kali sih buka tutup aplikasi ini? Biasanya aku buka tutup aplikasi itu tergantung dengan kegiatan aku. Kalau misal aku lagi nggak ada kegiatan atau lagi ya memang benar-benar nggak ada kegiatan, aku biasanya buka TikTok. Biasanya itu sekitar 10 kali lebih atau berapa kali gitu. Nah, kan banyak aplikasi lain selain TikTok dan banyak juga aplikasi yang mirip-mirip juga dengan TikTok. Tapi kenapa Anda lebih memilih untuk menggunakan TikTok daripada memakai aplikasi yang lain? Karena ya TikTok kayaknya lebih mudah dipahamin ya untuk dimainkan aplikasinya, karena TikTok juga lagi banyak viral-viralnya juga di medsos gitu. Jadi aku tuh kayak excited banget untuk menggunakan aplikasi itu gitu. Nah, kalau menurut Giovan ya, gimana sih tanggapan Giovan melihat kaum milenial sekarang itu banyak sekali yang beralih menggunakan aplikasi TikTok? Bagaimana sih menurut Anda? Sebenarnya nggak apa-apa sih untuk menggunakan aplikasi TikTok itu sendiri, kalau apalagi untuk kegiatan kita yang memang benar-benar nggak ada kegiatan, ngosong gitu. Ya bagus sih kalau untuk digunakan. Tapi kalau misal menggunakan TikTok itu dengan nggak berfaedah, dalam artian membuat onar, singgung-singgungan, itu kan nggak bagus sebenarnya. Kalau misal menggunakan TikTok dengan baik dan benar, itu bagus sih sebenarnya. Jadi kalau menurut Anda aplikasi ini bisa memicu kita tuh untuk lebih berkreativitas atau malah melakukan kontroversial begitu? Kalau menurut aku sendiri itu tergantung dengan penggunanya gitu. Kalau misal penggunanya yang seperti aku omong tadi, kalau misal penggunanya kayak hanya mencari sensasi aja, menghina-hina, menurut aku itu sangat nggak berfaedah sekali. Karena lebih berfaedah dan bermanfaat kalau misal kita menggunakan aplikasi TikTok itu kita mengeluarkan seperti nge-review barang atau pokoknya yang hal-hal yang positif lah untuk anak muda bisa cermati atau bisa ditiru. Jangan yang cari onar atau menghina-hina sesama, itu menurut saya itu nggak bagus. Berarti kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, Ya, bagaimana benar, cara menyikapinya ya. Ya. Nah, baik, kalau begitu kalau misalnya nanti suatu hari TikTok ini kan sebelumnya sudah pernah diblokir oleh pemerintah ya. Nah, bagaimana kalau misalnya lagi ada pemblokiran kembali dari pemerintah mengenai aplikasi TikTok ini, padahal yang kita tahu aplikasi TikTok ini sangat berpengaruh juga dalam faktor ekonomi begitu. Sebenarnya menurut saya sih aplikasinya itu nggak salah untuk diblokir, karena sesuai dengan penggunanya juga. Kalau penggunanya emang nggak bagus menggunakan aplikasi TikTok, ya akun penggunanya itu yang sebenarnya harus di-banned. Karena kan aplikasi TikTok ini kan benar-benar udah marak banget. Di semua sosial media pasti ada TikTok, seperti Instagram ada TikTok, Twitter ada TikTok, di WA ada TikTok. Mau di mana-mana pun aplikasi sosial media pasti ada TikTok. Nah, maka dari itu menurut saya aplikasi TikTok nggak mesti harus dihapus gitu, karena bukan aplikasi TikTok sendiri yang untuk membuat onar atau membuat hal-hal yang negatif. Itu tergantung dengan penggunanya sendiri gitu, Mbak. Kalau begitu balik lagi kepada kepribadian masing-masing dan bagaimana kita cara menanggapi positif dan negatifnya ya. Baik, kalau begitu terima kasih Giovan atas informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, Mbak.
Itu tadi adalah perbincangan saya bersama salah satu influencer yang sering menggunakan aplikasi TikTok. Jadi kesimpulannya, kita sebagai milenial muda harus bisa memberikan dan dapat memanfaatkan aplikasi TikTok ini sebaik mungkin dan menyebarkan hal-hal positif. Saya Dinda Zara melaporkan langsung dan pamit undur diri.